Alright, hello everybody, welcome to Talks with Brian Jonathan, dan akhirnya gue kembali lagi muncul di sini. Anggap aja ini podcastnya untuk kalian sambil ngopi sendirian, dan bisa aja untuk kalian yang sambil olahraga, atau bisa aja buat kalian yang OTW tidur, gitu ya. Jadi anggap aja ini teman tidur, teman nyantai, atau teman untuk bacot gitu ya. Kalau lagi pengen denger bacot ya seperti ini kira-kira. Nah, sebenarnya gue tuh kangen tadinya untuk bikin podcast lagi semacam ini, dan gue tuh udah lama banget gak bikin seperti ini. Karena ya memang banyak kejadian dalam hidup, khususnya banyak proyek-proyek akhir-akhir ini, dan kayaknya dari dulu gue selalu bilang banyak proyek sih ya, karena emang iya, dan emang lagi banyak kerjaan dan lain sebagainya. Dan ya memang akhirnya mengeluarkan banyak lagu baru, akhirnya juga bisa perform live, bikin showcase, akhirnya gue juga bisa ngadain event, dan akhirnya terkendali juga semua pekerjaan, makanya akhirnya gue mikir, ya sudah, kayaknya kita bikin podcast aja. Sesimpel karena gini sih, karena agak bosen ya sendirian gitu. Karena gue, BTW buat teman-teman yang nggak tahu, gue tuh di rumah WFH, dan gue jujur bingung gimana ngejelasin. Kayak teman-teman pada bilang, enak banget bisa WFH gitu. Ya, karena gue tuh ngejalanin bisnis, ngejalanin proyek, tapi dari rumah gitu loh. Jadi ngetik aja di komputer tiap hari. Jadi kerjaan gue tiap hari ya di depan komputer gue aja kayak gini. Jadi ini gue di kamar gue, yang dimana gue anggap studio gue juga karena gue bikin musik di sini. Ini di belakang ada keyboard, ini gitar-gitar, ini mikrofon. Dan ini mikrofon yang gue pakai untuk rekaman demo doang ya. Kalau rekaman benerannya itu nanti di Bandung. Tapi ini gue pakai khusus untuk podcast bisa, untuk rekaman demo, untuk rekaman gitar akustik, ataupun untuk kemarin gue perform live. Gue perform live pakai mikrofon sendiri karena gimana pun gue ngerasa mikrofon sendiri itu lebih oke. Gimana ya bilangnya ya? Buat teman-teman yang perform live atau nyanyi lah di karaoke atau tiba-tiba ditodong untuk nyanyi di live musik, ya semoga bukan gua aja yang sering ditodong di live musik ya, tapi bisa aja ada teman-teman di luar sana yang juga sering. Kalau pakai mic orang lain itu agak gimana gitu. Lu mau bilang gua sok bersih, lu mau bilang gua kayak ini orang sangat-sangat sok bersih gitu loh, nggak mau sharing mic. Ya mungkin itu alasannya. Cuman nggak tahu gimana pun mic sendiri itu lebih oke gitu. Jadi jadi misalnya gue tuh ya ngomong tiba-tiba, ya kan ngomong pakai mulut sendiri ya. Kadang kita ngomong itu kan pasti ada sedikit muncrat gitu. Maksudnya jujur aja. Tapi ya minimal itu mic-nya kita sendiri, dan ujung-ujungnya gue juga ngebersihin mic gue sendiri gitu loh. Itu. Jadi ini mic gue pakai khusus untuk podcast ataupun gue live perform. Tapi mungkin gue bakal beli mic yang lain lagi. I don't know ke depannya. Ini kayak bener-bener kayak ya gue lagi TMI aja gitu di sini. Tapi setidaknya TMI-nya agak terlalu private gitu ya. Agak bahaya soalnya informasi pribadi gitu. Nah, ada beberapa teman-teman gue, khususnya beberapa teman-teman deket gitu ya, suka nanya aja, lagu baru gimana, kapan bikin lagu lagi. Ya gue bilang, sabar, lagu itu bakal selalu keluar. Karena gue tuh udah serajin itu bikin lagu. Konsisten, setiap berapa bulan ada aja lagu yang gue bikin. Kayak akhir bulan ini, ya gue udah mau submit ke produser gue, yaitu Kareksa. Nah, jadi Kareksa ini drummer, produser, bos gue, dan partner kerja gue juga. Ngebangun Minerva juga bareng si Kareksa. Minerva apa itu nanti aja cari tahu. TMI banget gitu loh untuk episode 1 ini. Mau bilang episode 1 mungkin iya, gue gak tahu. Ya we'll see. Ini season baru aja deh gue anggapnya. Karena gue tuh dari dulu pengen banget konsisten. Bisa gak ya kayak tiap hari gue bikin gitu. Ya semoga bisa. Oke. Ada satu pertanyaan ini dari temen. Sebenarnya bukan satu sih, ada beberapa sih pertanyaan di sini, banyak. Tapi teman-teman ada juga yang ngumpulin pertanyaan buat gua, tim gua khususnya gitu. Jadi ngumpulin pertanyaan seputar musik gua.
Dan ya anggap aja ini entry-nya untuk perkenalan dengan musik-musik gue. Nah, gue tuh bikin podcast, iya. Gue juga ngejalanin proyek, iya. Ngejalanin bisnis, iya. Gue juga bikin musik, iya. Ya jadi anggaplah gue sekarang itu musisi, mode musisi gitu ya. Oke, satu pertanyaan ini yang dari temen gue submit. Ini kenapa gue lihat sana buat teman-teman yang ada nonton video ini. Ya, kan ada teman-teman yang sambil dengerin, sambil nonton videonya muncul di Spotify atau YouTube. Tapi kalau yang dengerin ya gue deskripsiin biar tahu apa yang terjadi di videonya. Oke, nah jadi di depan gue ini lagi ada komputer, makanya gue ngadepin ke komputer terus gitu. Dan gue tuh lagi lihat preview rekaman gue. Jadi ini gue rekam di sini. Halo. Dan gue lihat previewnya di komputer gue. Jadi kenapa gue lihat depan karena itu. Dan pertanyaannya ada di depan gue juga kebetulan. Oke. Ini ada satu pertanyaan ini. Waktu pertama kali lu nulis lagu bareng Reksa, momen apa yang bikin lu sadar, oke, ini bakal jadi proyek yang serius? Nah jadi gini, awalnya ketika gue bikin lagu itu udah lama. Gue udah bikin lagu itu dari SMA, tapi gak pernah gue rilis aja. Gue nyimpen aja itu lagu-lagu di notebook gitu. Makanya kayak nyatet gitu loh. Ya kayak apa ya bilangnya ya. Anggaplah itu diary gue dulunya. Anjay, diary. Sekarang bilangnya journal, bukan diary lagi, jurnal gitu. Nah, di buku jurnal gue itu ya nulis-nulis lirik, belajar bikin lagu, yang ternyata ketika sekarang gue dengerin lagu-lagu bikinan waktu gue zaman SMA, sampah. Itu tandanya berkembang, ya, itu tandanya berkembang. Tapi jangan pernah ngerendahin, karena gimana pun itu proses. Nah, jadi dari SMA gue udah bikin banyak lagu, dari kuliah gue sempet mau coba, pengen coba musik deh. Tapi somehow di kuliah gue banyak fokusnya kalau untuk kesenian ya, malah ke fotografi. Gue dulu kuliah gue sambil kerja jadi fotografer. Nah, dan kebanyakan kepanitiaan juga gue jadi fotografer sih, jadi desainer fotografer. Tapi ada beberapa kali juga diminta untuk perform gitu di kepanitiaan yang dimana temen gue, bestie gue itu dulu jadi kayak panitia acaranya atau ketua pelaksana gitu. Makanya langsung minta aja gue, Bray, perform ya? Oke, siap. Yang harusnya sekarang tuh udah dibayar sih. Nah, tapi ya dulunya kayak gitu. Tapi gue bikin lagu tuh udah banyak, tapi belum gue publish aja ke siapapun. Dan bahkan temen-temen deket gue waktu itu gak ada yang tahu kalau gue tuh banyak bikin lagu. Nah, karena di sini tuh ada satu life lesson buat kalian. Ketika kalian tahu ini, kalian suka. Dan ini bakal go big atau proyek yang lumayan. Ya ada baiknya gak perlu ngasih tahu ke siapa-siapa. Biarkan itu jadi surprise. Dan surprise itu malah lebih menarik, lebih seru untuk kedepannya. Dan bikin orang tuh kayak, wow, ternyata dia kayak gini, ternyata dia kayak gitu. Kayak ada satu temen senior sih sebenarnya lebih tepatnya di fotografi klub gue dulu, organisasi gue dulu. Dia aja kaget. Oh, si Bri ternyata bisa bikin lagu. Gue tadinya udah anggap remeh dia. Nah, surprise. Ya kayak gitu. Nah, jadi dari banyak lagu yang gue bikin, dan sampai satu titik akhirnya gue ketemu si Kareksa ini. Gue tadinya gak kenal dia gitu. Malah gue tahu Kareksa itu gara-gara ada satu kakak tingkat gue di kuliah gue dulu psikologi, Karaisa. Shout out untuk Karaisa di sini. Nah, Karaisa ini yang ngenalin gue ke Kareksa, yaitu abangnya. Abang kandungnya, makanya namanya mirip gitu loh. Nah, ngenalin lah ke gue. Ternyata ketika gue ketemu si Kareksa, oke, we vibe. Oke, dan ternyata kita ngobrolnya nyambung, hobi kita sama, yaitu musik. Lebih tepatnya itu hobi terpendam gue. Tapi kalau Kareksa itu bukan hobi lagi, itu kerjaan dia. Ya, dia makan nasi itu gara-gara main drum sebenarnya. Ya, secara harafiah seperti itu, memang benar. Dia drummer. Nah, dan dia guru musik juga. Nah, waktu ketemu dia juga nanya-nanya, oh lu bikin lagu gini. Dan dia tuh kayak, oh lu bikin lagu? Awalnya dia nanya doang kayak, lu bisa main musik, lu main gitar? Ya gue tunjukin, gue main gitar. Gue masih ingat, gue bawa gitar ini untuk ketemu dia. Gitar satu ini, Epiphone. Nah,
Gue mainin gitar ini, gue sambil nyanyi, ngetes gitu di studionya, dan dia lihat, menarik juga ini orang. Oke. Dari sana, gue sempat ada langsung bilang, Kak, gue tuh sebenarnya ada bikin lagu. Nulis lagu lebih tepatnya. Tapi gue belum publish dari dulu. Dan dia langsung bilang, oh lu bikin lagu? Oke, kita langsung bikin lagu aja. And that's the story of how we end up creating a music together. Itulah. Jadi bikin lagu itu gara-gara itu. Itu di 2022 awal gitu, ketika gue lagi skripsian. Ketemu dia kebetulan, dan dia mau jadi produser gue. Gue tuh sempet nanya ke dia juga, kenapa lu mau jadi produser gue gitu loh. Dia tuh sempet ada ngomong, si Kareksa ini. Kareksa sempat ada ngomong kalau dia dari dulu tuh udah pengen banget jadi produser. Dia gak pengen sekedar dikenal sebagai drummer doang. Walaupun gue harus akui dia tuh jago sih main drum. Tapi bukan hanya jago main drum, semua alat musik pun dia bisa. Dari bass, dari gitar, dari drum sudah jelas. Dia aja main saksofon juga, dia ngajar bahkan saksofon. Yang dia gak bisa tuh apa? Satu doang. Dia gak nyanyi. Ya itu doang sih gitu. Tapi semua alat musik pun dia bisa. Makanya itu yang menurut gue keren banget dari dia. Dan gitu-gitu dia ngajar. Bukan hanya bisa main, dia ngajar gitu. Itulah kerennya produser gue ini. Bangga gue punya produser sama sobat kayak gitu. Nah itu. Jadi dari sana ketika bikin lagu pertama, itu namanya Self Love Season. Oke, di Self Love Season ini lah jadi lagu pertama banget. Dan kebetulan lagu Self Love Season ini gue bikinnya pas di 2021 ya waktu itu, karena COVID. Ya zaman-zaman COVID, zaman-zaman yang orang nggak pengen ingat lagi. Tapi ya di saat itu gitu. Jadi ketika udah bikin lagu Self Love Season, ternyata awalnya banyak trial and error. Jujur, mixingan awalnya itu kacau. Dan banyak teman-teman yang pada komplain, lagu lu enak, tapi kok kayak kualitasnya kok kurang gitu ya. Ya gue langsung bilang ke Kareksa sih akhirnya, kayak ya jujur sih Kak, maksudnya mixing masteringnya masih kurang sih gitu. Dan dia mengakui, dia bilang ya gue udah lama banget gak bikin lagu. Maksudnya udah lama banget waktu itu gak produce lagu. Dan akhirnya produce lagu satu ini, ya sudah dari sana belajar. Yang gue salut dari Kareksa juga jadinya mau belajar dari awal lagi. Untuk gimana produksi lagu, mixing mastering, dan post production dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita revisi lagu itu Self Love Season jadi oke. Dan next song gue langsung bilang, Kak mau bikin lagu lagi nih. Oke, gas. Gue kayak oh damn, oke ini orang keren. Dia kayak malas semangat banget kalau tiap kali gue bikin lagu. Dari sanalah gue langsung bilang oke, ini bakal jadi proyek jangka panjang. Proyek yang serius. Karena dia juga ya memang berprofesi sebagai musisi. Gue itu setengah-setengah lah. Tapi gue mikir, kalau memang bisa jadi sampingan, side quest gue yang ternyata oke, kenapa tidak? Dan gue happy gitu loh. Ketika produce lagu, ketika gue perform lagu-lagu gitu di depan banyak orang, gue happy. Makanya gue ngerasa, why not? Gue jadiin ini serius. Gitu ceritanya. Jadi itu agak panjang untuk satu pertanyaan aja. Kayaknya pasti teman-teman itu kayak, ini orang bacot mulu dari tadi. Ya ini tujuannya untuk bacot gitu loh. Ya kalian mau tidur setelah ini gak apa-apa sih. Karena gue sengaja bikin bosen. Ada alasannya untuk bikin bosen. Alasan kenapa gue bikin bosen ini selingan dulu intermezzo. Yaitu yang pertama, kalau kalian tuh sambil ngopi, tapi kalian dengerin podcast yang membosankan ini, bukan bosen lah, yang relaxing gitu bilang aja. Jangan pakai bosen, itu negatif. Konotasinya negatif. Positifnya adalah therapeutic and relaxing. Ya itu karena yang pertama, kalau kalian lagi ngopi, biar pikiran kalian itu tenang gitu loh, chill, calm, gitu, kalem ya tuh. Nah itu satu. Kalau misalnya kalian olahraga, kalian bisa lebih fokus pada olahraga kalian. Misalnya kalian lagi naik sepeda atau lagi lari, memang pace kalian jadi nurun sih. Tapi kalau buat kalian yang emang mau tujuannya untuk relax ketika olahraga, ya
Ini adalah solusi. Tapi kalau kalian mau pace kalian tinggi, bukan tinggi sih, pace kalian rendah, malah lebih rendah lebih keren gitu kata orang pace-nya. Nanti soalnya muncul di Strava bentar lagi. Nah, ya denger lagu yang upbeat gitu, lagu-lagu dugem lah yang kalian dengerin kalau lagi olahraga tuh, atau lagu koplo atau lagu jeduk, itu works. Atau buat kalian yang OTW tidur, ini metode paling efektif untuk ketiduran. Ini metode paling efektif untuk kalian ketiduran dengan mendengarkan podcast satu ini. So, good night buat teman-teman yang lagi mau tidur. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua. Dari semua lagu yang udah lu bikin, mana yang paling personal? Kayak nulisnya dari hati sampai nyemplung semua emosi. Anjay, nyemplung gitu. Deep dive gitu loh. Nah, sebenarnya soal lagu-lagu yang gue bikin, itu semua pakai hati kok. Gak mungkin gak pakai hati. Semua dari hati terdalam saya ini. Saya menuliskan setiap kata-kata, setiap melodi dengan indah. Fucking cringe. So cringe, man. So cringe. Tapi ya itulah. Ya memang bikin lagu itu harus pakai hati. Kenapa? Biar kalian ketika kalian nyanyi, itu tersampaikan pesannya, itu satu. Kedua, orang itu juga ngerti ke kamu, berempati ke kamu. Oke, ini yang dirasakan penulis. Ini yang dirasakan orang yang perform lagu ini. Story-nya tuh kayak gini, gitu loh. Jadi itu pakai hati biar orang juga bisa menangkap apa yang kamu rasakan, apa yang kamu maksudkan di lagu ini, gitu. Gitu. Tapi harus gua bandingkan semua lagu-lagu gua, mana yang paling personal. Jujur gua juga bingung. Apakah gua saatnya mencari dulu lagu gua? Ini kita cari tahu dulu lagunya. Ini gua sambil buka handphonenya. Bentar. Brian Jonathan, cari dulu. Nah, jadi cari dulu di Spotify, di Apple Music, di YouTube, itu semua ada lagu-lagu gua tuh. Nah, kebetulan kalau kalian lihat di Spotify nantinya, di Spotify top 5-nya itu adalah yang pertama sampai kelima, ini gua ngomong berurutan untuk judul lagunya, yaitu pertama Dear Nadia, kedua Sunset Paradise, ketiga Toast to Those Days, keempat Self Love Season, kelima My Little One. Nah, malah yang paling rame didengar sejauh ini adalah Self Love Season. Nah, kalau lu nanya, mana yang paling dari hati? Bingung sih. Ini orang pasti kesel dengernya. Ya udah tinggal jawab aja, satu lagu aja deh, mana gitu loh. Cap cip cup, kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Ini mini money will catch a bad chick by her toe. Ya, jujur gue bingung. Oke deh, kita pick one aja. Repot sih milihnya. Kita pilih. Gue tuh sebenarnya semua pakai hati sih. Cuman kalau memang harus dibilang paling ngena di antara semua ya, antara Toast to Those Days atau Dear Nadia. Oke? Nah, kenapa gue bisa bilang antara dua lagu itu? Itu karena gini, mungkin akan ada satu sesi gue bahas soal lagu gue satu persatu di podcast kayak gini. Mungkin. Untuk kedepannya, karena gue usahakan tiap hari gue upload podcast gitu. Jadi gue gak niat banget bikin podcast ini. Tinggal bacot, tinggal upload. Gue gak ada edit-editan lagi di sini, karena gue mau hemat energi aja gitu. Karena kerjaan gue banyak. Tapi mungkin kedepannya gue bakal bahas soal lagu-lagu gue. Cuman gue mulai dulu. Kenapa gue bisa bilang Dear Nadia itu agak personal? Ini tuh sebenarnya bisa dibilang gue tuh lagi ngehalu gitu loh. Anggaplah gue tuh akhirnya bisa pacaran. Bahkan sampai nikah. Sama seorang ini gitu loh. Seseorang ini. Kalian bakal ngerti deh. Seseorang ini siapa. Mungkin ketika lagu ini viral.
I don't know, gue gak tahu. Tapi mungkin gue bakal jawab ketika udah viral. Tapi kalau belum viral, gak viral atau belum, jangan bilang gak. Kalau belum viral, gue gak mau kasih tahu siapa di balik lagu ini. Gue gak mau ngasih tahu. Ya mungkin yang tahu pun hanya produser gue sih. Bahkan teman-teman deket aja gak ada yang tahu gitu loh. Nah, itu karena gue nulisnya itu untuk si doi ini yang kelihatannya tuh dia masih punya trauma masa lalu dari hubungan, oke? Ini mungkin buat teman-teman yang punya trauma ketika pacaran sama mantan yang toxic itu dulunya bisa relate sama lagu ini. Dan gue tuh mau meyakinkan, lu tuh udah cukup gitu loh, jangan banyak ubah gitu. Lu gak usah mikir yang aneh-aneh deh. Chill, gue tuh bakal tetap cinta sama lo. Chill, I will always love you. Don't change a thing. Makanya gue bilang di lagunya, Nadia, you never know, it is your mind, my wonderland. Ya, pikiran lu yang indah gitu, bukan hanya fisik lu doang. Bahkan gue berani bilang ya, akan ada satu titik di mana let's say di usia 30-an. Gue belum usia 30-an, tapi si bos Reksa udah 30-an sih, udah kepala 3. Bakal dia juga sempat ada bilang memang makin tua tuh ya ketika lu mencari pasangan ataupun ketika lu udah mencintai seseorang gitu ya. Yang dilihat tuh bukan fisiknya sekarang gitu loh. Karena lu tuh kenapa mau katakanlah nikah sama orang itu karena kepribadian dia. Nah sama maksud lagu itu kayak gitu. Lu tuh kenapa jatuh cinta sama seseorang itu karena kepribadiannya, sifatnya, hal-hal yang dia lakukan yang ternyata lu suka, walaupun dia ngerasa kayak ya udah biasa aja gitu loh. Kayak gue deskripsiin di lagunya. Kita baca lirik dulu ya. Gue klik lagunya, gue mau baca lirik. Gue ambil beberapa penggalan lirik aja deh. Buat teman-teman yang dari tadi dengerin, kalau kepo sama lagunya cari aja di Spotify, di Apple Music, di YouTube, itu semua ada. Oke. Nah, jadi contoh. Oh ini. The little things you do, I write down in my notes. Okay. Your favorite food when we go for a date. Your favorite color that you'd wear. The language of the love that you'd show. I'll understand everything, every little things you do. Nah, your favorite food, makanan kesukaannya. Bagi dia kayak, oh ya udah gitu loh. Gue tuh pengen suka makan ini. Gue tuh pengen makan ini. Tapi karena itu, gue harus ingat nih, harus nyatet nih. Lain kali, kalau gue dating sama doi, gue kudu bawa dia ke tempat ini, gue kudu traktir dia makan ini gitu loh. Kalau dia mau makan all you can eat, ya sudah, kita makan all you can eat. Atau kalau tiba-tiba mau makan seblak, ya sudah, kita makan seblak. Walaupun gue jujur, I'm not a big fan of seblak, sorry. Tapi gue lebih suka batagor dibanding seblak. Kalau ngomong makanan Bandung ya. Oke, walaupun sekarang gue lagi gak di Bandung. Gue lagi di Tangerang. Oke, next. Your favorite color that you'd wear. Baju favorit lu apa gitu loh yang dia bakal pakai. Makanya gue tuh kayak langsung mikir, kemungkinan hari ini dia pakai warna ini. Kemungkinan dia pakai warna ini. Ya sudah. Gue tinggal pilih baju yang sewarna gitu loh. Biar matching gitu loh. Ya biar matching aja gitu. Ya lebih kurang seperti itu. Jadi maksudnya tuh lu udah mencintai orang itu karena kepribadian dan perilakunya. Yang lu bisa tolerate, malah bukan sekedar tolerate, tapi ya emang lu suka aja gitu loh. Lu udah seneng sama dia apa adanya. Jadi lu tidak berharap dia untuk berubah demi untuk lu. Gitu. Nah itu lagunya. Kalau Toast to Those Days, itu basically tentang gua kangen kuliah. Catatan, gue gak kangen kelasnya sih. Tapi gue kangen suasananya. Lu nanya ke siapapun yang kuliah, yang udah lulus kuliah, pasti pada bilang, gue kangen kuliah deh. Catatan dulu. Tapi gue kangen suasana kuliahnya, bukan kelas kuliahnya, bukan pelajarannya. Oh, mohon maaf. Gue aja udah lupa apa yang gue pelajari selama gue kuliah di psikologi dulu. Ya, tapi udah masuk ke alam bawah sadar sih. Jadi ya kayak, ya udah kebawa gitu loh. Ya setidaknya soft skill sih yang gue dapat. Setidaknya gue juga dapat koneksi yang banyak dan pengalaman hidup lumayan banyak gitu gara-gara kuliah.
Nah, toast to those days dari hati banget karena gue kangen kuliah. Gue kangen temen-temennya. Gue kangen suasana kuliah di mana dulu nongkrong itu bisa sampai tengah malam, bahkan subuh. Dan itu aja ngopi gitu ya. Tanpa gue harus mikirin beban. Kayak nanti pagi gue bisa masuk kelas di jam 8. Itu pun jam 8 ada ujian, ada kuis. Bisa gitu. Tapi ya tengah malamnya, tapi ya setelah kuis langsung tumbang. Tapi ya gue rasa kayak kuliah-kuliah itu nongkrong itu wajib malah. Itu hal yang gue paling kangen selama kuliah. Makanya sekarang salah satu hal yang gue lakuin biar gue awet muda adalah nongkrong dengan adik-adik tingkat. Ya itu yang gue lakuin karena gue kangen aja sama suasana kuliah. Sedangkan adik-adik tingkat ini kan ya mereka masih kuliah gitu loh. Tapi kan gue PDKT aja sama mereka-mereka ini gitu. Nah, jadi ya itulah, selama perkuliahan serunya gimana. Lu bakal bertemu dengan berbagai macam jenis orang di perkuliahan. Yang asyik, yang menyebalkan, yang aneh, yang freak, tapi yang keren, yang gans, yang cantik juga. Itu semua ada, gokil orang-orangnya. Makanya itu yang gue rasa, itu yang gue kangenin. Suasananya gitu, dan lain sebagainya. Masalah organisasi, masalah magang. Habis itu ada juga lu bakal ketemu dengan orang-orang yang super idealis. Ada juga yang pengen jadi kayak kiri banget, baca buku-buku kiri gitu loh. Kalau gue bilang ya ke kiri-kirian orang itu. Ada juga yang super kapitalis gitu. Cari cuan terus gitu loh, kerja sana sini gitu loh. Ya itu gue kapitalis. Karena selama gue kuliah itu gue sambil kerja BTW. Banyak yang gue kerjain. Ya kayak gitulah. Jadi itu, lagu itu adalah storytelling. Jadi bikin lagu itu kayak gitu. Itu berdasarkan pengalaman hidup lu, berdasarkan lu dengan lingkungan sekitar lu, seperti itu. Nah jadi ya paling gue bisa bahas itu dulu. Ini adalah trial pertama, bacot gue gitu. Ini bacotan pertama. Jadi mungkin teman-teman yang nonton di YouTube bakal lihat ya dari tadi gue kayak banyak gerak gitu. Ya mungkin teman-teman yang dengerin podcastnya lewat audio only, gak ada videonya, bakal gak tahu gue tuh dari tadi ngapain gitu. Tapi gue deskripsikan aja, gue dari tadi hanya gerak sana sini gitu. Gak gerak-gerak amat dari tadi duduk. Gue tahu ini kayak ya trial aja, karena biar gue pertama gue gak kesepian, kedua ya lumayan jadi konten, ketiga ya gue hanya bisa mengeluarkan isi pikiran gue gitu. Gue deskripsikan ya buat yang dengerin, tangan gue itu kayak mind blown gitu loh. Tapi bukan mind blown gitu. Ibaratnya tuh kayak tangan lu yang kayak Italian gitu, yang kayak mind blown tapi ke depan gitu. Kayak dipercik gitu. Nah itu buat temen-temen yang dengerin audio only. Ya bebas sih, jadi ya begitulah. Buat teman-teman yang lagi ngopi santai, mungkin bisa denger episode-episode yang lalu. Bisa dengerin yang lalu-lalu, biar cari hal yang gak kalah menarik. Gitu. Tapi relaxing juga, tapi gak se-relaxing ini. Ini jauh lebih relaxing karena gue doang. Dan gue lagi nyantai di sore kali ini. Ini rekamnya di sore. Atau buat yang lagi olahraga, ya kalau mau naikin pace-nya, ganti ke lagu aja ya. Tapi kalau buat yang mau tidur, semoga ini cukup menenangkan untuk kalian tidur. Dan selamat tidur. Good night, ya. Have a good dreams. Ya itu dulu untuk episode yang pertama, entah season keberapa gue juga udah gak tahu, di Talks with Brian Jonathan. Dan bersama gue Brian Jonathan, mungkin gue bakal begitu terus ke depannya. Kalau misalnya ada masukan atau ada pertanyaan atau ada hal yang bakal gue pengen bahas, tapi pengen gue bahas dari kalian ini, request aja gitu, ya boleh lah, langsung kabari gue di DM Instagram, ataupun di WhatsApp bisnis gue. Anjay, ada WhatsApp bisnis gitu loh. Ya itu pasti hubungin ke Minerva sih, bukan ke gue. Ya hoki sih kalau kalian masih punya nomor gue gitu. Atau bisa aja kalian email gue. Kalaupun zaman gini masih ada yang email, tapi ada aja sih yang suka email. Ya silakan aja, gue open untuk semuanya, dan I'll see you in the next episode. Have a good day, have a good night. See you soon. Bye-bye.